A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Faizur Rahman. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan pembelajaran seni budaya yang bermateri estetika tari. Apa sih yang dimaksud dengan estetika tari? Estetika tari adalah penilaian keindahan dan nilai seni yang ada di dalam tari tersebut. Adapun ciri-ciri tarian yang mengandung nilai estetika. Yang pertama, tarian mampu menyiratkan sisi keharmonisan. Contohnya wiraga, wirama, wirasa. Yang kedua, bisa menarik penonton tarian, merupakan sarana pertunjukan yang mengandung nilai seni tunggal, sehingga bisa menarik perhatian semua orang yang melihat. Yang ketiga, penonton terasa terhibur. Penonton bisa merupakan tegang, sedih, tertawa, dan terharu, tergantung sajian tampilan tari saat di panggung. Yang ke-B, jenis-jenis seni tari. Bentuk gerak yang didasari pada aturan-aturan tertentu yang tidak boleh dihilangkan disebut tradisi. Sedangkan tarian yang tidak mengikuti aturan-aturan tertentu disebut tari kreasi. Ada dua bentuk tari berdasarkan pola gerakan, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Yang pertama, tari tradisional. Tari ini adalah tari yang sudah mengalami perjalanan cukup lama, dan selalu bertumpu pada pola-pola tradisi atau kebiasaan yang sudah ada, karena sifatnya yang turun-temurun. Contohnya tari Jawa, tari Langgeng, tari Pendet, tari Topeng, tari Cirebon, dan sebagainya. Dan ada juga tari Betawi, contohnya tari Betawi, Topeng, dan Sumatera, Serampang 12. Yang kedua yaitu tari kreasi baru. Tari ini adalah tari yang tidak berpijak pada tradisi dan aturan yang sudah ada, seperti pada tiap tari tradisional. Contohnya tari-tari karya nenek Hok, tari wek-wek, tari persembahan, dan sebagainya. Adapun Bagong Kussudiarjo, tari Yapong, tari Wira, tari Pertiwi, dan sebagainya. Ada juga tari cantik karya Wiwi Widiatis, tari Gitek Bilen karya Abdul Rachim, tari Nandak Ganjan karya Entong Sukirman, dan sebagainya lainnya. Yang kedua tadi berdasarkan orientasi sosial. Tari berdasarkan orientasi sosial dapat dilihat dari masyarakat pendukungnya. Tari ini dibagi menjadi tari rakyat dari istana. A. Tari rakyat. Tari rakyat adalah tari yang lahir dan berkembang di lingkungan rakyat jelata yang menandakan perkembangan tari primitif. Koreografi tari rakyat sederhana menandakan perkembangan sederhana. Koreografi tari rakyat sederhana berpola pada tradisi turun-temurun. Tapi kalau tilo dari Jawa Tengah, tari Langgar dari Banyumas, dan tari cenderung dari Banyuang. Masuk dalam kategori rakyat, tari upacara yang erat sekali hubungannya dengan peristiwa lamrah dan peristiwa kehidupan manusia. Tari untuk upacara agama, adat, dan perkawinan juga tergolong sebagai tari rakyat. Contoh tari jenis tersebut adalah tari tortor berasal dari Batak dan tari Ndi berasal dari Papua yang dijalankan untuk persembahan nenek moyang mereka. Yang B. Tari klasik atau tari istana. Tari ini lahir dan berkembang hanya di lingkungan istana. Tari ini merupakan tari yang menempuh perjalanan sejarah yang cukup lama juga ya. Memiliki konsep yang matang serta geografinya sudah tertata dengan baik. Contohnya tari Bedoyo dari Jawa Tengah dan tari Ayub dari Jawa Barat. Yang ketiga, tari berdasarkan orientasi artistik. Tari berdasarkan orientasi artistik lebih menekan pada penerapan estetika seni. Tarian jenis ini dibagi menjadi tari rakyat, tari klasik atau tari istana, dan tari primitif, tradisi. Tari rakyat dan tari klasik sudah dibahas sebelumnya. Tari tradisi itu sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Gerak dan iring yang sangat sederhana, misalnya
hanya gerak kaki dan hentakan. B. Gerakan dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya menirukan gerak binatang karena akan berburu, proses inisiasi, pemotongan gigi, pesta lahiran, kewanian, keberuntungan, panen, dan sebagainya. Yang C. Instrumen sangat sederhana, terdiri dari tita, kendang tanah, melihat atau memperhatikan fungsi musik. D. Tata rias yang masih sederhana. E. Tari ini bersifat sakral karena untuk upacara keagamaan. F. Tarian ini ada sejak zaman para sejarah, kemudian hilang bersama dengan pola pikir mereka. Yang G. Gerak lebih pada hentakan kaki. Sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.